guys, welcome to Ibadah Radiance. Senang deh bisa ketemu sama kalian lagi. Buat kamu yang baru pertama kali ikut ibadah ini, welcome juga. Scan QR code di bawah ini ya, karena kita mau kenalan sama kamu. Nah, hari ini gue juga lagi excited banget nih guys, karena tanggal 29 Januari kemarin, gereja kita GKPB Fajar Pengharapan baru aja berulang tahun yang ke-32. Wow, bersyukur banget ya, karena pernyataan Tuhan gereja kita bisa terus bertumbuh sampai hari ini. Kita doakan semoga gereja ini bisa terus menjadi berkat bagi orang banyak dan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Anyway guys, sebelum ibadah, gue mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Kalian bisa scan QR code berikut ini dengan e-wallet kalian atau bisa juga transfer melalui nomor rekening yang ada di layar. Selamat memberi. So, let's prepare our hearts and mind to come on His presence. Enjoy this service, guys. Now church, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Come on. Chains are broken as you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom, 'cause Jesus, you have set me free. By the power of your Spirit, every captive is released. For this purpose I am living, 'cause Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. Come on. I will give you praise. In everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. Oh, you set me free. I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful for everything, 'cause Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. Oh, I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. We are free, we are free, and we have the victory. We are free, we are free, and we have the victory. We are free, we are free, and we have the victory. We are free, we are free, and we have the victory. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you
kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, membawa hidup kami seluruhnya, seutuhnya hanya untuk-Mu Bapa, Bapa yang baik. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tak pernah walau sedetik pun Kau meninggalkan aku, tak pernah Kau biarkan ku berjalan sendiri, sebab Kau menyertaiku. Ku mau hidup bagimu, ku mau hidup hanya bagimu, ku mau hidup bagimu. Seturut kehendak-Mu, ku mau hidup bagimu, ku mau hidup bagimu Tuhan. Semua yang ada padaku, ku mau serahkan seutuhnya, sepenuhnya hanya untuk-Mu. Biar Kau yang bakal tuh genapi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ku percaya ku berharga, ku percaya ku begitu berharga di mata-Mu. Come on, we sing. Immanuel, Immanuel, Engkau
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Hai guys, bentar lagi gue mau interview Kak Teti secara candid. Dia nggak tahu kalau gue bakal nanya-nanya sama dia. Nah, gue bakal duduk sini dan bentar lagi kita akan tanya-tanya dia. So, gue flip dulu kameranya. Mau ditanya-tanya apa nih? Kita mau tanya-tanya Kak Teti. Aha. Bakal ada 4 pertanyaan ya. Kakak, Banyak juga ya. Jawab sesuai dengan ingatan kakak aja. Oke, yang pertama nih. Udah berapa lama Kak Teti pelayanan di remaja dan gimana awal dari pelayanan ini? Dari tahun 97 ya kalau nggak salah ya. Udah lahir belum, Cek? Udah. Oke. Tahun 97 udah lama banget. Tapi yang serius banget itu di tahun 98. Awal pelayanannya kita waktu itu kan ture ya ngomongnya. Tapi gabung dengan sekolah minggu. Kemudian sulit bertumbuh. Setelah 2 tahun saya bantu-bantu di sekolah minggu, tura ini nggak bertumbuh-bertumbuh begitu. Jadi selalu di semester pertama banyak, di semester kedua habis tuh setengah dari anak-anak yang naik kelas. Nah di tahun kedua saya bilang, wah kalau kayak gini terus kita buang-buang orang. Sayang kalau udah sekian tahun dibina di sekolah minggu dan kemudian hilang waktu remaja karena mereka terlalu kecil untuk masuk ke umum, terlalu gede banget kalau ada di sekolah minggu. Jadi waktu itu kita rembukan, bicara dengan penatua untuk bilang gimana kalau ini disendiriin aja jadi satu departemen yaitu pelajar SMP dan SMA gitu. Jadi ada pelayanan remaja sendiri gitu ya Kak? Ya, dan itu dimulai dengan anak-anak yang sisa semester lalu yang sisa 7 orang waktu itu. Wow, 7 orang ya. Nah, di awal pelayanan itu kan katanya nih
kakak sempet tinggal di gereja. Ya, Jadi rumahnya di gereja gitu ya? iya, karena tahun 94 saya masuk ke Bandung, itu saya mengawali pelayanan saya sebagai full time itu menjadi sekretaris Pak Bambang. Waktu itu Pak Bambang dan keluarga juga tinggal di gereja. Jadi saya gabung dengan Asrama Putri waktu itu. Tinggal di dalam gereja. Kejadian yang saya ingat waktu melayani dalam gereja adalah di waktu tahun 99 ya, setelah perjalanan pelayanan pelajar ini, kemudian Tuhan mempertemukan pelayanan ini dengan satu grup anak-anak yang kurang bisa diterima sebenarnya dalam gereja, karena mereka dicap nakal di dalam gereja ya, dan hampir tidak ada yang mau terima mereka, nggak ada yang mau dekat dengan mereka. Tapi waktu saya melayani anak-anak ini, anak-anak geng katanya waktu itu, orang bilang itu kayaknya anak-anak geng tuh udahlah dibuang aja karena orang tua mereka pun nggak peduli sama mereka. Tapi yang saya belajar adalah Tuhan peduli pada mereka. Satu kali lawatan Tuhan itu, baptisan Roh Kudus itu sangat kuat. Dan di situ saya tahu bahwa Yesus itu datang untuk orang-orang berdosa. Semakin besar dosa itu, semakin kemungkinan besar untuk menerima Roh Kudus itu ternyata sangat mudah. Jadi bukan orang baik ya. Kalau kita menganggap diri kita baik, agak susah untuk terima baptisan Roh Kudus atau menerima Yesus hidup dalam kita. Tapi kalau anak-anak itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya sangat kotor, sangat berdosa, jadi sangat mudah bagi mereka untuk menerima Tuhan, menerima baptisan Roh Kudus. Saya ingat satu pagi, mereka bikin pesta, nggak tahulah pestanya di luar dari gereja, dan anak-anak nakal ini tetap dengan kenakalannya, meskipun katanya dia udah terima Yesus. Tapi kemudian di salah satu orang dari anak-anak itu ada yang sedang ulang tahun waktu itu, dan kemudian mereka berdoa untuk satu anak yang sedang berulang tahun di jam 12 malam. Anak nakal ini tapi masih ingat berdoa. Itu yang bagi saya sangat menyentuh hati saya. Dan waktu mereka berdoa, mendoakan anak yang sedang ulang tahun, pada waktu itu di rumah mereka, itu baptisan Roh Kudus terjadi. Itu tidak ada leader, nggak ada siapa-siapa, cuman kumpulan anak nakal itu tadi. Nah, waktu mereka lawatan Tuhan, mereka mulai mengaku dosa mereka. Waktu mereka mulai mengaku dosa mereka, ada yang pelepasan dari roh jahat, pelepasan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan kemudian mereka ingat, wah kita mesti ke gereja. Dan mereka ketok pintu gereja di jam 4 pagi. Satpam takut buka pintu. Mereka bilang, mau cari Kak Teti. Dan satpam panggil saya, Bu, ada katanya orang, tapi kelihatannya nakal. Orang-orang jahat, tapi katanya kenal sama Ibu Teti. Coba lihat dari atas. Jadi saya lihat dari lantai 2 ke bawah, dan saya kenal anak-anak itu. Saya bilang, Pak, buka Pak. Bawa mereka masuk ke ruang doa. Karena waktu itu ruang doa kita muat untuk sekitar 40 orang. Nah, anak-anak itu jam 4 pagi ngetok-ngetok pintu gereja, masuk ke ruang doa, minta saya doain. Itu sangat berkesan sekali buat saya. Karena saya pikir, wah, Tuhan itu memang benar-benar datang hanya untuk orang sakit, orang berdosa. Kalau kita menganggap diri kita baik, kita menganggap diri kita benar, maka kita nggak butuh Tuhan. Tapi karena anak-anak itu tahu mereka orang berdosa, itu lawatan Roh Kudus dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi. Kebayang 5 jam, saya udah capek banget. Udah sampai jam 9, saya bilang, ini udahan dulu ya. Tapi mereka masih terus dengan lawatan Tuhan. Dan itu sangat berkesan waktu saya tinggal di gereja. Wow, nah terakhir nih Kak, kalau nih kakak bisa kembali ke masa lalu, apa pesan yang mau kakak kasih tahu kepada seorang Teti kecil yang umurnya 13 tahun? Kebetulan saya ini nggak pernah nakal.
seumur-umur tuh nggak pernah nakal. Tapi saya waktu ketemu anak-anak itu saya sadar bahwa saya sombong. Dan kesombongan itu dosa yang paling besar yang Tuhan paling nggak suka. Jadi jangan berpikir bahwa kalau dia melakukan pencuri lah, koruptor, whatever gitu kayaknya, itu dosa besar. Enggak loh, kesombongan di dalam hati kita yang kelihatannya kayak orang baik, itu Tuhan gak suka. Dan kalau saya mau bicara kepada Teti yang remaja, anak baik itu, saya akan bilang pada Teti, hey Teti, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kesempurnaan sikapmu, maka Tuhan terima kamu. Tapi kerendahan hatimu untuk mengaku bahwa kamu orang berdosa, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan hati yang hancur itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya akan bilang pada Teti, belajar rendah hati Teti, bahwa kamu gak lebih baik dari yang lain. Bahwa semua orang dosa kecil, dosa besar, itu sama-sama berdosa di mata Tuhan. Saya akan bilang pada Teti, hey Teti, orang yang di sana tuh butuh Tuhan. Kalaupun kamu kelihatannya baik dan orang itu nakal, bicara tentang Tuhan pada mereka. Karena mereka membutuhkan Tuhan lebih daripada kamu. Wow, thank you Kak Teti. Itu sekalian pesan buat para remaja di seluruh Indonesia yang nonton ini juga ya Kak. Oke, thank you Kak. Thank you. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang udah gue tanya sama Kak Teti. Dan menarik banget ya ternyata teman-teman buat tahu apa yang pernah terjadi di masa lalu. Semoga itu bisa jadi pelajaran juga buat kita. See ya. Halo students, tadi kalian udah lihat ya, sebelum saya kesini Kak Sheryl sempat menanyakan beberapa hal ke saya. Dan itu membuat saya mengingat betapa panjang proses menuju visi Tuhan. Namun penyertaan Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan pelayanan ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tadi host sudah bilang kalau GKPB Fajar Pengharapan merayakan anniversary yang ke-32. Ini kita mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan buat kita. Kamu bisa menulis di kolom chat, ikut sama-sama merayakan happy anniversary untuk GKPB Fajar Pengharapan ya. Di sini kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat setia. Dengan kasih yang luar biasa, Tuhan memelihara jemaatnya dan memberikan pertumbuhan. Dan saya percaya Tuhan yang baik dan setia juga akan memberkati hidupmu hari ini lewat pembahasan firman Tuhan. Bagi kamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, saya ucapkan selamat datang. Mari kita belajar bareng untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau belajar mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan. Nyatakan dirimu, nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami, agar kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan, hidup di dalam kuasa kasih-Mu, dan mengalami Engkau di dalam keseharian kami. Berkati waktu kami Tuhan, bersama-sama dengan kami, ajar kami untuk mengerti dengan cara kami masing-masing. Engkau yang tahu akan kemampuan dan keadaan kami masing-masing. Jawab kebutuhan setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap orang tentu ingin sukses dalam hidupnya. Sukses kayak apa sih? Mungkin ada yang bilang sukses tuh kalau ada damai dalam hubungan, di dalam keluarga. Karena hari-hari pandemi ini kita lebih banyak tinggal di rumah, Google Class juga dari rumah ya. Atau mungkin ada yang bilang punya banyak teman. Atau ada yang bilang sukses itu kalau terkenal seperti Lee Jong-gi atau Kim So-yoon. Tapi apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini. Kalau di rumah cuma diem doang, main game doang dan nonton, semua mimpi hanya akan tinggal jadi mimpi. Sangat baik untuk setiap orang muda punya mimpi yang tinggi. Tapi ingat, kalau sudah mimpi, bangun dari mimpi dan kerjakan mimpi itu sampai menjadi kenyataan. Di minggu terakhir di Januari, apakah kamu sudah mulai membuat rencana untuk tahun ini? Khusus untuk kelas 12 tentu sudah memikirkan dan mempersiapkan diri untuk rencana mau kuliah di mana. Ini semester genap, bagi semua pelajar siapkan dirimu dari sekarang untuk persiapan kenaikan kelas di semester ini. Ingat ya,
your future is created by what you do today. Persiapan dan latihan untuk masa depan tidak akan mengkhianati hasil, ya. Untuk suatu keberhasilan kita perlu untuk kerja keras. Dan tentu hal itu saja tidak cukup. Attitude atau sikap hati merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita untuk dapat meraih atau mempertahankan keberhasilan. Pada tahun 2018, lembaga riset dari University of Stanford di Amerika mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang hubungan antara attitude atau sikap terhadap kemampuan kita untuk berpikir. Dan menurut penelitian ini didapati bahwa sikap yang positif akan mengakibatkan otak manusia bekerja lebih baik. Dan sebelumnya di tahun 2014, Stanford Research Institute juga mendapati bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara sikap yang positif dengan keberhasilan. Lembaga riset yang keren banget ini menyimpulkan bahwa 87,5% dari keberhasilan berkaitan dengan sikap atau attitude yang positif. Dan hanya 12,5% yang disebabkan oleh karena bakat, skill, dan kemampuan. Ini artinya kalau seseorang punya bakat yang luar biasa, pengetahuan yang sangat baik, dan skill yang sangat tinggi, tapi kalau attitude atau sikap yang bersangkutan bersifat negatif, maka sulit bagi orang tersebut untuk berhasil. Ini kalau saya buat perumpamaan, seekor burung yang hendak terbang tinggi harus menggunakan kedua sayapnya. Kalau saya umpamakan skill, bakat, kemampuan merupakan salah satu sayap. Dan attitude, sikap hati, itu adalah sayap yang satu lagi. Kalau sayap yang satu tidak berfungsi baik, maka akan sulit untuk terbang tinggi, yang ada juga jatuh ya. Kedua sayap harus berfungsi dengan baik, maka burung itu dapat terbang tinggi. Begitu juga dengan kita. Skill, bakat, kemampuan harus terus dilatih. Begitu juga dengan attitude, harus terus dibangun. Kalau untuk melatih kemampuan, tentu kita harus belajar dengan baik. Untuk mengembangkan bakat, kamu tentu akan ambil les untuk bakatmu. Dapat diasah dengan sangat baik. Dan untuk menambahkan skill, kita bisa ambil kursus agar skill kita bisa nambah terus. Bagaimana dengan membangun attitude yang baik? Ini bukan bicara tentang les kepribadian ya. Akan tetapi sesuatu yang lahir dari dalam diri kita. Sehubungan dengan pertumbuhan dan pengenalan kita akan Tuhan. Ingat akan bahasan kita dalam bulan Januari ini di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kamu boleh tulis di kolom chat, kamu bilang, aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita bilang kita sudah ada di dalam Kristus, tentu akan sangat berbeda dengan waktu kita belum di dalam Kristus. Orangnya sama, tapi ada perubahan dalam sikap hatinya. Ada perubahan dalam cara bicara, dalam sikap kesehariannya. Teman-teman di dekat kamu, orang-orang di rumah pasti akan merasakan perubahan ini. Ini saya mau contohkan manusia lama ya. Saya panggil ada satu teman kita Nelson. Sini Nelson, thank you udah pakai protokol kesehatan. Nanti Nelson akan membantu saya untuk memperkenalkan apa sih yang dimaksud dengan manusia lama. Contoh itu seperti jaket itu. Coba pakai Nelson. Jaket ini jaket hitam yang kebesaran ini ya. Ini memang oversize. Tapi ini bicara tentang manusia lama. Manusia lama kita itu anggap seperti jaket ini. Saya mau ceritakan bahwa di dalam Alkitab ada beberapa sikap hati yang negatif yang dicatat di dalam Alkitab. Dan saya ambil beberapa saja yang contoh yang sering terjadi dalam keseharian kita. Attitude atau sikap hati yang negatif yang dicatat dalam Alkitab, tapi saya ambil yang biasa yang sering terjadi dalam keseharian ya. Ini tadi anggap ini manusia lama. Yang pertama adalah sikap rendah diri. Orang-orang Israel
Waktu Tuhan kasih janji untuk menduduki tanah Kanaan sebagai warisan mereka, mereka nggak pede banget. Tuhan mau memberi yang terbaik, tapi hati mereka nggak siap. Ingat waktu Nabi Musa mengirimkan 12 pengintai, 10 dari 12 pengintai itu punya sikap hati yang inferior, minder. Ya, ingat, rendah diri adalah lawan kata dari rendah hati. Rendah diri yang membuat orang-orang ini tidak sampai di tanah perjanjian. Seperti yang ditulis di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Attitude rendah diri. Inferior. Padahal itu orang-orang pilihan Tuhan yang mengalami secara luar biasa bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tangan Mesir. Akan tetapi sikap hati mereka belum berubah. Bahkan menyamakan dirinya dengan belalang. Ini kalau banding-bandingkan diri, itu minder itu. Apakah ada sikap ini dalam dirimu? Coba cek ya. Yang berikutnya. Curiga sama Tuhan. Ayat 31 tadi dituliskan bagaimana mereka mencurigai janji Tuhan. Mereka bilang, kita gak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Padahal mereka sudah melihat bagaimana 10 tulah atas Mesir. Dan Tuhan membelah lautan agar mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan lihat attitude mereka tetap bilang, kita gak mungkin menang. Ini yang memberati beban mereka, memberati langkah mereka. Karena mereka membanding-bandingkan diri dan bilang, aduh mungkin gak ya, menyedihkan sekali. Bahkan 10 dari 12 pengintai menceritakan kabar busuk. Tadi dituliskan begitu di ayat 32. Sebenarnya mereka cerita bohong hanya karena mereka tidak mampu untuk mengenal Tuhan yang sudah memilih mereka dan mau memberi yang terbaik untuk hidup mereka. Bisa lihat bagaimana bad attitude sangat menghancurkan untuk masa depan suatu bangsa. Sikap hati yang berikut ini nih, ini yang suka banyak nih di masa pandemi. Sikap hati mental victim, orang yang tersakiti. Tadi di ayat 32 dituliskan juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Dan mereka bilang, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Tuhan mau memberi kepada kita victory, not victim mentality. Waktu kita mau melihat lagi bagaimana umat pilihan Tuhan ini dibawa keluar dari Mesir dengan sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bukan hanya laut terbelah, tapi tentara Mesir yang mau mengejar mereka untuk balik ke Israel, Tuhan tenggelamkan di lautan. Dan mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Victim mentality ini mungkin kalau seperti keadaan kita sekarang, dengan keadaan yang tidak kita harapkan, ada banjir, ada tanah longsor, gempa, pandemi yang masih panjang, vaksin yang belum sampai pada kita. Kalau kita melihat dengan bad attitude, kita akan sulit untuk melihat, bahkan untuk mendapatkan janji Tuhan. Seperti di ayat 32 dituliskan, orang-orang itu tinggi-tinggi seperti raksasa.
Dan nanti kita dimakan sama mereka. Mereka gak sanggup melihat bahwa Tuhan Allah itu maha kuasa. Bahwa Tuhan Allah itu maha besar. Lebih besar daripada semua masalah yang ada di hadapan mereka. Begitu juga dengan kamu. Tuhan kita itu maha besar, maha kuasa. Lebih besar dari masalahmu hari ini. Dan Tuhan mampu untuk menolongmu karena Dia mengasihimu. Attitude yang buruk seperti ini membuat orang seperti mati di saat mereka masih hidup. The tragedy of life is what dies inside a man while he lives. Tentu tidak ada di antara kita yang mau hidup dengan tragis. Dan semua attitude yang membebani hidup kita. Kalau manusia lama ini tidak pernah kita bersihkan, kebayang ya, jaket ini terus dipakai. Bisa bayangkan berhari-hari dia pakai, terus menerus dipakai. Betapa baunya kalau nggak pernah diganti. Terus menerus membebani hidupnya semua attitude yang buruk itu. Maka orang-orang di sekitar kita juga akan menjauh. Bukan karena apa-apa, karena attitude yang tadi yang tidak diperbaharui tadi. Nggak pernah diganti. Bad attitude itu seperti baju yang bau. Nggak ada yang mau dekat. Kalaupun kamu pinter, kalaupun kamu cantik, cakep, talented. Tapi kalau bau nggak ada yang mau deket. Bukan karena orang nggak butuh kamu, tapi nggak kuat deket dengan kamu. Terus apa yang mesti kita lakukan? Ganti manusia lama menjadi manusia baru. Ini manusia lama ya seperti jaket ini dibuang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup di dalam Kristus, buang tadi bad attitude. Semua rasa tidak berharga, rasa rendah diri, mentalitas sebagai orang yang tersakiti. Berhenti curiga sama Tuhan. Hidup di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Kita kenakan manusia baru. Ya, ini anggap ini jaket yang baru ya. Mengenakan manusia baru. Tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dituliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Belajar mengenal kasih Allah yang sangat besar bagi kita. Yesus Tuhan yang memberi hidupnya bagi kita agar kita memperoleh hidup yang kekal. Thank you Nelson, sudah bantu saya bisa kembali. Yesus yang memberikan hidupnya bagi kita supaya kita beroleh hidup yang kekal dan supaya kita nggak binasa. Inilah harga diri kita yang sesungguhnya. Seharga kematian Yesus bagi dosa kita dan kebangkitan Yesus agar kita menang atas dosa. Emang kalau kamu pikir rendah diri bukan dosa? Rendah diri itu dosa. Karena kamu menganggap seperti victim yang membuat kamu tidak percaya Tuhan. Ini sangat menyakiti hati Tuhan. Bad attitude ini yang kamu berpikir bahwa Tuhan tidak mampu untuk berbuat apa-apa untuk masalah hidupmu. Dan membuat kamu mencurigai Tuhan. Orang Kristen itu hidup oleh iman percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Untuk kamu dan saya agar kita bisa menang atas semua masalah dan mampu untuk mengambil janji Tuhan khususnya di tahun 2021 ini. Kita mampu untuk mengambil janji Tuhan dan hidup di dalam janji Tuhan yang besar untuk kita. Bagaimana caranya? Memiliki attitude yang benar. Tadi di 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi saya katakan buang itu bad attitude, buang sikap yang lama, buang kebiasaan yang buruk, buang hal-hal yang lama yang membuat kamu sulit bertumbuh dan
Kenakan. Tadi Nelson sudah mengenakan jaket yang baru. Kenakan manusia baru, new creation. Gimana cara agar ciptaan baru itu bertumbuh kuat dan kokoh? Gimana caranya untuk mengenakan manusia baru? Sama halnya dengan mengenakan attitude. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 dituliskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mungkin kita pikir, kan tidak segampang baca ayat 24 ya. Waktu kita hidup dalam Kristus, ada relasi yang kita bangun. Mirip seperti anggota keluarga di dalam rumah. Tentu kita harus membangun relasi yang baik agar semua kita bisa senang tinggal di dalam rumah. Untuk membangun relasi yang kuat, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adanya waktu. Waktu yang khusus untuk ngobrol dengan Tuhan. Berdoa itu ngobrol ya, ngobrol dengan Tuhan. Doa itu bukan satu arah. Kalau satu arah tuh ngomong kayak ke tembok gitu. Tapi doa itu adalah doa yang dua arah. Semakin kita sering ngobrol dengan Tuhan lewat doa-doa kita, maka kita akan semakin mengenal isi hati Tuhan. Ya miriplah dengan teman-teman kita. Semakin kita dekat, semakin kita tahu apa kebiasaan teman-teman kita. Dan itu membuat kita ngerti. Dan kalaupun gak usah ngomong nih ya, tapi kita sudah tahu nih keadaan teman kita nih ya. Yang berikutnya adalah mengenal kasih kuasa Tuhan dengan membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Kalau kamu sahabatan, pasti sering chatting kan? Pasti ada aja yang disampaikan lewat chat. Setiap keadaan, setiap perasaan, kita curhat ke teman kita. Firman Tuhan itu adalah surat Tuhan buat kamu dan saya. Semua tentang Dia, apa yang Dia mau untuk kita, untuk masa depan kita, Dia akan sampaikan lewat firman-Nya. Waktu kita baca firman, izinkan firman itu hidup dalam kita. Jangan biarkan firman itu hanya menjadi teori doang. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka menyalibkan daging seperti yang tadi di Galatia tadi tuliskan, menyalibkan daging dan tidak hidup dengan hawa nafsu, dengan sendirinya itu akan terjadi. Bukan karena terpaksa, tetapi secara natural. Kita dengan natural akan dengan sendirinya menyukai apa saja yang menjadi kesukaan Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam Galatia 2 ayat 20, dituliskan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Waktu masalah kita datang, kita gak ngomel-ngomel terus. Akan tetapi kita bisa melihat lewat masalah ini, masalah yang kita hadapi, kira-kira hal-hal apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita, menemani kita dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa tidak akan pernah ada badai. Tapi waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, meski ada badai, Tuhan pasti akan menolong. Dan pasti akan menghardik badai agar tenang dan kita bisa meneruskan kehidupan kita. Yang berikutnya, berjalan dengan pimpinan Roh Kudus setiap hari. Untuk membangun attitude yang baik, sama seperti orang yang ikut bimbel tuh. Kalau ikut bimbingan belajar, itu kan tes tiap hari agar bisa lulus ujian dan masuk ke universitas bagus yang diinginkan. Harus mau dilatih tiap hari lewat pelajaran yang sekarang ini Google Class. Apakah kamu bisa jujur?
Enggak main game di saat online kelas, enggak nonton YouTube waktu ada pelajaran. Waktu kamu kompromi sedikit, artinya kamu sedang bermain-main dengan tes itu dan bisa jadi gagal. Tapi kalau kamu mau sikap hati yang benar dibangun dalam dirimu, meski nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang lain yang tahu. Kamu tahu pasti bahwa Yesus bersama-sama dengan kamu di mana saja, kapan saja. Waktu kamu merasa seperti gagal, putus asa dan kesulitan dalam hidup, kamu akan merasa ya mungkin nggak berguna karena mengalami kegagalan atau dijauhi teman. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang mau membantu, yang mau menolong kita menghadapi kesulitan yang ada. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dituliskan begini. Aku, Yesus, akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah Roh penolong bagi kita. Dan Roh Kudus menyertai kita, tadi dituliskan selama-lamanya. Waktu kita berjalan dengan Roh Kudus dan mengizinkan Dia untuk mengajar kita dan mengarahkan hidup kita, maka kita akan melihat pertumbuhan sikap hati yang benar akan dibangun di dalam diri kita. Sama seperti pohon ini berbuah. Enggak akan langsung kelihatan buahnya. Perlahan tapi pasti selama pohon ini berakar, maka cabang-cabang pohon ini akan menghasilkan bunga dan bunga itu akan menjadi buah. Demikian juga attitude dan sikap hati dalam diri kita. Ingat tadi hasil riset di Stanford Research Institute yang menuliskan bahwa 87,5% dari keberhasilan berkaitan dengan sikap atau attitude yang positif. Dan hanya 12,5% yang disebabkan oleh karena bakat dan skill serta kemampuan kita. 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa talent will get you to the top, but it takes character to keep you there. Hal ini bukan hanya terjadi dalam studi atau pekerjaan, tetapi juga berlaku dalam relasi. Kalau kamu ingin punya teman yang baik, punya relasi yang sehat, yuk bangun sikap hati yang baik dalam diri kita. Mari kita terus belajar membangun attitude yang benar karena kerinduan Tuhan bagi kamu adalah agar hidupmu berhasil dan kamu bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Hari ini, waktu kamu mendengarkan firman ini dan kamu rindu untuk hidup di dalam Kristus, hingga kamu bisa menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang memiliki attitude seperti buah ini, yang berguna dan bisa berhasil dan bisa memberkati banyak orang. Kuncinya satu adalah hidup di dalam Kristus. Izinkan Yesus bekerja dalam hatimu dan biarkan Roh Kudus memimpin dan mengajar kamu tiap-tiap hari. Kalau kamu rindu untuk hidup di dalam Kristus, hari ini taruh tangan kananmu di dadamu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku minta Tuhan Yesus ampuni dosaku, ampuni attitude-ku yang jelek. Dan hari ini aku mau agar Roh Kudus memenuhi hidupku dan aku mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, berjalan sesuai dengan firman Tuhan hingga ada attitude yang benar, attitude yang diperbaharui terjadi di dalam kehidupanku. Hari ini Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Pimpin aku dan aku mau ambil setiap janji Tuhan, setiap rencana Tuhan sempurna terjadi di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Untuk jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini aku memberkati setiap jemaat-Mu
yang mengikuti acara ini. Aku minta Tuhan biar kuasa kasih Allah bekerja di dalam hati setiap mereka dan Roh Kudus yang menjelaskan kepada mereka untuk mereka mengerti isi hati Allah, untuk mereka bisa memahami rencana Tuhan, janji Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan mereka boleh ambil itu dan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus hingga janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Hidup mereka diberkati, hidup mereka berhasil, dan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Aku memberkati jemaatmu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tadi saya sudah mengatakan bahwa di tahun 2021 ini kita lebih baik untuk menulis rencana harapan kita di tahun 2021. Kamu scan QR code di bawah ini adalah time capsule. Kita mau isi sama-sama. Tujuannya adalah kamu isi apa yang menjadi hal-hal yang kamu syukuri di tahun 2020. Kamu bisa menuliskan testimoni di situ dan juga menuliskan apa harapanmu di tahun 2021. Kamu bisa tulis di situ, kita mengisi sama-sama, ada ratusan orang yang sama-sama mengisi time capsule ini. Nanti di akhir tahun kita akan buka sama-sama melihat apakah harapan kita itu sudah menjadi kenyataan, ya. Dan apabila ada di antara kalian yang merasa perlu untuk didoakan secara khusus, kamu juga bisa scan QR code atau ada nomor hotline di bawah ini. Karena ada konselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you. Halo, kenalin nama gue Vicky dari Cell Group Radiance North 2. Hari ini gue bakal sharing dikit tentang pengalaman gue di tahun 2020. Di awal 2020 gue bikin target dan resolusi, terutama untuk tujuan hidup gue. Waktu SMP, gue merasa terpanggil untuk menjadi dokter kandungan. Tapi sampai 2020 pun gue masih kurang yakin apakah itu dari Tuhan atau bukan. Gue masih harus menguji panggilan hidup gue. Jujur, 2020 kayak roller coaster buat gue karena banyak banget rintangan. Tapi gue bersyukur banget di saat banyak orang menganggap kalau 2020 itu bad year, tapi buat gue ini one of the best year. Singkatnya, di bulan Maret 2020, kita semua harus school from home karena ada pandemi COVID-19. Awalnya sih gue seneng karena libur 2 minggu, tapi lama-lama gue mulai ngerasa bosen dan akhirnya gue memberanikan diri untuk mencoba sesuatu yang baru, yaitu jualan cookies. Selama jualan cookies sambil sekolah banyak banget up and down yang gue alami. Pernah satu kali cookies gue ditiru orang, dimarahin pemilik kafe, dan banyak lainnya. Di situ gue sempat bingung ini dari Tuhan atau bukan sih. Di tengah-tengah kebingungan gue tetap lakuin yang terbaik. Dan gue bisa lihat penyertaan Tuhan sampai akhir tahun 2020. Tepat di hari terakhir 2020, gue doa dan worship. Dan di momen itu, Tuhan ingetin lagi tentang panggilan gue menjadi dokter kandungan. Gue dapat penglihatan yang spesifik tentang panggilan Tuhan buat hidup gue. Gue dapat peneguhan tentang apa yang Tuhan mau buat hidup gue. Selama 2020 kemarin, gue sadar Tuhan lagi memproses gue. Lewat gue jualan cookies sambil sekolah, gue diajar untuk tekun, untuk ambil setiap kesempatan yang ada di depan gue, untuk tetap mengandalkan dan berharap sama penyertaan Tuhan. Ternyata Tuhan lagi menyiapkan gue untuk menjadi dokter kandungan nantinya. Kalau kalian dengar cerita gue, kalian mungkin bakal mikir kalau gue seolah-olah makin jauh sama tujuan hidup gue sebagai dokter kandungan. Tapi buat gue ini adalah momen restart untuk gue memfokuskan diri gue lagi mencapai tujuan hidup gue. Gue diingetin kalau Tuhan gak pernah terlambat, tangannya gak pernah terlalu pendek buat nolong, dan telinga Tuhan selalu ada buat dengar doa kita. Mari kita terus melakukan bagian kita yang terbaik dan tetap jadikan Tuhan sebagai prioritas kita. Do our best and let Him do the rest. God bless you. Wow, testimoni dari Vicky ngeberkatin gue banget. Pas banget sama khotbah Kak Teti tentang new attitude yang barusan kita dengar.
Buat kalian yang terberkati juga, boleh like ibadah ini ya, dan share juga di kolom komen berkat apa yang kalian dapat. Nah, seperti yang Kak Teti sudah sampaikan tadi, kita akan bikin time capsule. Buat kamu yang mau masukin testimoni dan harapan di time capsule bareng teman-teman yang lain, kamu bisa join small group setelah ibadah ini selesai. Dan info yang gak kalah penting nih guys, kita lagi membuka pendaftaran DK dan HB online. Yuk langsung aja daftarin diri kamu dengan cara scan QR code di bawah ini. Yang pasti kalian bisa follow Instagram kita di @grabsync untuk tahu semua info kegiatan komunitas kita. That's all for today guys. Minggu depan kita bakal masuk di bulan yang spesial, bulan Februari. Kita bakal banyak membahas masalah relationship nih. So, don't miss it ya. See you next week.